Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ilmu tajwid. Nah, kenapa sih kita kok dianjurkan untuk belajar ilmu tajwid? Ya, setiap orang muslim mukmin itu memiliki fardu kifayah dalam mempelajari ilmu tajwid, terlebih ilmu tentang Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang harus dibaca dengan baik dan benar. Sedangkan ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas atau yang mempelajari tentang bagaimana sih tata cara membaca Al-Quran itu dengan baik yang benar, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan panjang pendeknya, dengung-dengungnya, dan aturan lain. Ambil saja logika begini. Kalau kita ingin mengendarai sepeda motor, maka kita harus memiliki SIM. SIM sendiri itu adalah surat izin mengemudi. Bagaimana kita bisa tahu rambu-rambu dalam mengemudi. Sedangkan ilmu tajwid adalah rambu-rambu dalam membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri itu harus dibaca dengan baik dan benar. Karena apa? Karena jika Al-Quran tidak dibaca dengan baik dan benar, salah huruf. Misalnya kita membaca Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahim artinya maha penyayang. Tetapi kalau kita salah dalam membacanya, makhorijul huruf yang kita keluarkan, yang kita ucapkan salah, Ar-Rahim terus kita lafalkan menjadi Ar-Rajim, berarti menjadi terkutuk. Kalau diartikan jadi begini, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha terkutuk. Remeh Ar-Rahim dari Ar-Rajim, karena kita tidak tahu, tidak pernah belajar ilmu tajwid, jadi asal membaca saja. Itulah gunanya ilmu tajwid. Nah, di dalam ilmu tajwid itu banyak sekali kaidah-kaidah, hukum-hukum bacaan yang harus kita pelajari supaya kita bisa membaca Al-Quran itu dengan baik yang benar. Untuk awal dasar akan saya jelaskan tentang hukum bacaan nun sukun atau biasa disebut dengan nun mati atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau nun mati atau tanwin ini dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah idhar halqi. Terus kemudian yang kedua ada idgham bi gunna. Yang ketiga ada idgham bila gunna. Yang keempat ada ikhfa, dan yang terakhir ada iklab. Nah, saya singgung lagi tentang pengertian atau definisi ilmu tajwid secara letterlek. Apa itu? Ilmu tajwid secara harfiah ini adalah melakukan sesuatu dengan elok dan bagus atau indah. Sedangkan pengertian ilmu tajwid secara menurut ilmu qiraah adalah mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, huruf hijaiyah itu kan ada 29. Maka, huruf 29 itu berbeda-beda. Cara pengucapannya berbeda-beda bunyinya, berbeda pula tempat keluarnya huruf-huruf 29 tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 saja hukum bacaan pembagian dari bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang idhar halqi dan kemudian akan saya jelaskan idgham bi gunnah. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yakni ada idhar halqi. Yang pertama, definisi dari idhar halqi adalah idhar artinya adalah jelas atau terang, sedangkan halqi adalah sebangsa tenggorokan. Sedangkan hukum bacaan idhar halqi ini berlaku apabila
ada nun sukun atau nun mati, atau tanwin, fathatain, kasrotain, dan dumatain bertemu dengan huruf 6. Apa saja? Yakni hamzah, ha, ha, kho, ain, goin. Maka cara membacanya adalah dengan menjelaskan kalimat tersebut. Contohnya, man amana. Cara membacanya jelas. Saya ulangi, man amana. Mana yang disebut bacaan izhar? Ini saya garis bawahi. Man amana. Ini terdapat nun sukun bertemu dengan alif. Maka cara membacanya dengan dijelaskan. Cepat, tidak boleh lama. Man amana, tidak boleh ditahan. Man amana, itu salah. Jadi bacanya harus cepat. Man amana. Terus yang kemudian, contoh selanjutnya adalah sami'un alimun. Mana hukum bacaannya adalah sami'un. Ini ada tanwin. Tanwinnya mana? Zumatain. Zumatain bertemu dengan huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya adalah huruf ain, huruf depannya. Ini ada tanwin. Zumatain bertemu ain. Kenapa ain? Ya, karena di sini terdapat ain. Ain termasuk hukum, ain termasuk huruf dari izhar. Alif termasuk huruf dari izhar, seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua, pembagian dari hukum bacaan nun sukun atau tanwin ada idgham bi gunnah. Idgham artinya menggabungkan, sedangkan bi gunnah adalah dengan mendengung. Huruf hukum idgham bi gunnah ini berlaku apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Yang pertama ada huruf ya, nun, mim, dan wawu. Maka cara membacanya adalah dengan mendengungkan huruf tersebut. Maksudnya begini, huruf yang pertama ini dileburkan dengan huruf yang kedua, huruf yang akan dibunyikan. Misalnya kita ambil contoh pada kata man yakulu. Di sini yang dikategorikan sebagai hukum bacaan idgham bi gunnah adalah maya. Di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ya. Huruf ya termasuk idgham bi gunnah. Jadi membacanya didengungkan. Kalau kata orang Jawa sih bindeng. Jadi agak masuk ke hidung. Mayakulu, begitu, didengungkan. Dileburkan antara huruf nun dan huruf ya, ini dileburkan menjadi satu. Jadi bunyinya ikut huruf kedua. Jadi huruf nun ini tidak menjadi sifat hurufnya sendiri, nun sukun, tetapi dia mengikuti sifat ya. Ini kan tulisannya man yakulu, tetapi aturan dalam idgham bi gunnah ini adalah huruf nun dileburkan di huruf ya, di huruf selanjutnya. Man yakulu, lamanya seberapa? Lamanya sebanyak 1 alif atau 2 ketukan. May yakulu. Ya, terus selanjutnya ajalim musamman. Tanwin ada kasrotain bertemu dengan huruf selanjutnya yakni mim. Tulisannya kan ajalin musamma, tetapi di sini harus didengungkan. Jadi huruf lin, kasrotain, tanwin ini dileburkan, dimasukkan mengikuti sifat bunyi dari huruf mim. Ajalim mingkem, mulutnya ini menutup, antara bibir atas dan bawah ini menutup. Ajalim musamman, bukan ajalin musamman. Tapi kalau ajalin musamman ini sifatnya seperti izhar. Nah, beda. Di sini dileburkan. Huruf nun atau kasrotan ini dileburkan mengikuti huruf selanjutnya, depannya. Ajalim musamman. Seperti itu. Nah, semoga setelah kita mempelajari 2 hukum bacaan tersebut,
kita lebih menambah, memperkaya perbendaharaan kita dalam mempelajari kaidah ilmu tajwid. Dan kalau kita sudah mengerti, sudah paham ilmu tajwid, maka kita akan mudah dalam membaca Al-Quran. Ibaratnya kita sudah mengerti, kita sudah mengetahui rambu-rambu hukumnya. Jadi kalau membaca Al-Quran enak, karena kita sudah mengetahui ilmunya. Oh, kalau ini, misalnya aku membaca ini harus panjangnya segini, harus dengung, harus dibaca jelas dan sebagainya, enak karena kita sudah memiliki ilmunya di dalam ilmu tajwid. Maka belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah yang dianjurkan. Mungkin dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.